Yo, ketemu lagi di acara podcast pemuda. Gak berasa nih, udah beberapa hari nih, atau berapa minggu nih kita gak ketemu lagi di podcast ya. Saya percaya teman-teman juga nungguin nih, wah kapan lagi nih podcast lagi nih. Nah, ini saatnya kita ngobrol-ngobrol santai ala podcast pemuda ya. Oke, di sini nih kita kehadiran dua orang bintang tamu yang sangat luar biasa. Yang satunya impor, yang satunya ekspor. Ya nggak? Mau kenal kan teman-teman kan? Mau kenalan kan? Udah biasa kenal ya teman-teman, pasti udah ketemu. Ya. Yang pertama adalah ada Kak Yuda. Halo Kak Yuda. Halo. Apa kabar nih? Halo Doli. Baik-baik di sini. Gimana makin kabarnya? Makin dingin. Cuma wah, iya puji benar-benar. Tuhan baik. Makin dingin, makin mesti jaga kesehatan ya, karena kita masih dalam rangka mas COVID ini ya. Aduh. Benar. Banyak minum vitamin gitu-gitu. Ya, tapi puji Tuhan ya, masih dalam pemeliharaan Tuhan ya. Thank you. Amin, Oke, betul. yang kedua ini yang tidak kalah tenarnya ini adalah Koko Obe. Halo Koko Obe. Yo, halo Apa Ko. kabar nih Kok? Sehat banget. Puji Tuhan sehat banget. Sehat Tambah banget. ganteng aja nih. Enggak lah. Kemarin main keyboardnya mantep banget lo di gereja lo. Masa sih, Waduh. Ko? Iya nih. Masa enggak lah. Oke. Kayak enak lah sama Yuda. Kemarin boleh lah, Ko Henry ya. Enggak. Oke, nih kebetulan banget nih kita kesempatan ngobrol-ngobrol bertiga. Kita mau bahas topik apa nih ya? Tapi sebelumnya nih, gue ternyata baru tahu kalau ternyata kalian ini dulu tuh pernah pelayanan bareng loh. Iya. Hah? Dulu lu di Jepang ya? Gue dapet info. Iya, gue dapet info dari bini gue, Kak Bia, katanya, yang itu si Robert itu sama Yuda dulu pernah pelayanan bareng. Ah, masa sih saya bilang? Ternyata bener. Ternyata gue dengar dari beberapa orang. Nah, boleh dong kalian cerita dong pelayanannya kapan, di mana, bidang apa. Boleh dong, gue tanya sama Yuda dulu ya. Yud, gimana Yud? Oke, gue dulu. Apa tadi pelayanannya apa gitu ya? Ya, kalau gue dulu sempet terakhir sebelum gue kesini tuh, gue sempet lumayan aktif juga ya pelayanan di umum, main keyboard. Ya waktu itu ganti-gantian sama Ko Henry sama siapa lagi ya? Waktu itu Kak Popi masih main. Ya, kayak Kopi gitu. masih main. Oh gitu. Kira-kira waktu itu umur lu berapa Yud? Aduh, waktu itu gue umur Masih sekolah? pokoknya masih SMA, ya, SMP? masih belasannya. Kalau mulainya sih emang dari SMP ya. Kalau mulainya cuman yang tadi gue ngomong itu yang tadi gue ngomong itu gue sekitar umur berapa ya, 18-an gitu kayaknya. Pokoknya usia-usia mau lulus SMA gitu deh. Iya. Nah, teman-teman, buat for your information nih, ya elah. Hayuda nih sekarang nih lagi studi nih di luar. Dia sedang mempelajari mengenai musik, teman-teman. Ya, kita berharap nanti dengan apa yang Hayuda dapat bisa kembangin musik nih buat kita-kita, ya. Oke. Yang penting harus memuliakan Tuhan Tuhan lah gitu. Betul banget, itu yang paling penting. Nah, next nih buat Kobe, gimana nih Kobe? Waktu itu dulu bareng sama Kak Yuda, pelayanannya main apa nih Kobe? Udah ya. Nggak main listrik kan pasti kan? Ya, udah lama juga ya Yud ya, kita kalau dipikir-pikir ya. Udah lama banget. Udah lama banget. Jadi dulu gue join PPLS kalau nggak salah SMA. Jadi pada saat SMA itu gue kenal sama Yuda. Kemudian kita sering main musik bareng. Nah dari situ kita sering ngobrolin soal musik, ngomongin soal pelayanan. Jadi ya dari situ deh kok kayaknya dari SMA deh kita mulai deket, mulai hopeng lah berarti gitu. Oh gitu. Iya. Nah dulu juga katanya kalian terkenal banget nih ya, 3 personel 3 Musketeer ini ya. Ada satu lagi temen yang kita belum bisa hadirin ini ya. Kalian bertiga-tiga sering jamming bareng, sering ngobrol bareng. Nah, kalau boleh tahu nih, teman-teman juga pasti mau dengar. Kalian sih ceritanya gimana sih kalian bisa deket ini? Siapa yang mau jawab nih? Boleh dong? Silakan. Siapa yang mau jawab nih, Be? Gue dulu, Be. Iya, boleh, ayo. Gue juga sambil inget-inget ya, karena ini lumayan udah lama ya, berapa ratus tahun yang lalu ya ini. Abad keberapa gitu. Iya, jadi
Jadi memang awalnya adalah karena kita sering disatukan dalam satu tim kok, satu tim musik gitu. Jadi kan kalau di gereja kita kan memang konsepnya trio kan, trio bass, keyboard sama drum. Nah memang kebetulan kita bertiga sering ini bareng, sering pelayanan bareng, dan kemudian juga itu di luar kita sering bercanda gitu, sering hangout bareng lah ibaratnya. Jadi kayaknya mungkin deket sih kok gitu. Pokoknya tahu-tahu dapat kliknya aja gitu ya. Kita juga nggak tahu gimana. Mungkin karena ini juga kali Be. Kita kan dulu sering awal-awal tuh kan disuruh Kamis dulu tuh. Sekarang ibadahnya Rabu ya. Kalau dulu Kamis. Nah jadi dulu tuh kan kayak Ko Henry, pokoknya yang kerja-kerja itu kan nggak bisa hari biasa. Karena Kamis itu kan bolehnya udah jam 5 kan, 5 sore. Jadi yang ada ya kita-kita ini yang muda-muda akhirnya kita ditaruh Kamis ya, lama-lama ketemu deh tuh di doa PPLS ketemu, hari Kamis ketemu, hari Minggu ketemu lagi, di komisi ketemu lagi. Oh ya benar. Betul. Benar. Gitu. Tapi memang pas banget ya kalian istilahnya memegang alat musik yang berbeda gitu ya. Jadi bisa saling melengkapi. Nah, tapi ngomong-ngomong kalian ini satu angkatan kan nih kurang lebih ya? Ya. Paling beda-beda sedikit ya. Bertiga ya. Kita beda setahun kok. Beda setahun betul. Iya, kurang lebih lah ya, hampir sama ya. Ya gitu deh. Iya. Nggak beda jauh jomplang. Nah, nih ya, kadang-kadang sih gue berpikir ya, mungkin teman-teman juga pasti berpikir, waduh, kita jujur aja, mungkin kita ada yang pelayanan di mimbar, ya kan? Setiap ibadah mungkin kita melayani, gitu kan? Tapi terkadang teman-teman tuh berpikir, kira-kira nih kehidupan kita gimana sih? Apakah kita udah terlahir langsung melayani? Atau kita terlahir langsung apa ya istilahnya langsung luar biasa gitu loh. Saya pernah dengar teman-teman bilang begitu, lu mah enak kok sekarang udah melayani, kan kalau saya mah masih belum siap kok gitu. Nah, kalau menurut kalian nih, pendapat kalian gimana sih? Atau kalian boleh ceritain dong, pernah nggak sih kalian mengalami hal-hal yang mungkin membuat kalian jauh sama Tuhan, atau mungkin proses kalian sebelum kalian setia sama Tuhan itu bagaimana sih? Supaya teman-teman yang denger nih bisa dapat kekuatan nih, ya. Oke, boleh dong cerita dong. Siapa nih? Robert dulu nih, Rob. Oke, dari mana dulu nih kok? Tanya dari mana dulu nih? Dari Depok. Satu jauh nih, satu Depok, satu di Jerman nih. Ya, apa ya? Kalau dibilang smooth banget, kalau dibilang kita suci banget juga, ya pasti enggak. Ya pasti di dalam pelayanan kita mengalami yang namanya naik turun kok. Iya ya. Jatuh bangun, bosen, mungkin juga ada sedikit banyak ada mungkin sedikit kelas sama rekan segala macam gitu. Cuman balik lagi ya, kalau memang kita ingin menyenangkan hati Tuhan sih, harusnya sih itu kita bisa lewatin sih kok. Iya betul. Nah, boleh cerita dong background lu dulu. Lu nih yang kita lihat ini alim, yang kita lihat ini diem aja. Lu sebenarnya pernah bandel nggak sih sebenarnya Atau lu dari TK, dari lahir sampai sekarang nih udah alim begini Biar cewek-cewek di luar sono juga pengen tahu juga nih sebenarnya profil Ko Obe ini kayak gimana sih? Nanti kalau tahu aib-aibnya gue nanti gimana yang lain? Sekilas aja Sekilas ya. Aja. Aduh. Jadi ceritanya bongkar aib ya ini ya. Ada nggak kira-kira menarik yang bisa dibagiin nih? Ya kalau dibilang pernah bandel, itu pasti pernah kok. Pernah bandel, namanya kita sekolah, anak muda, gaul sama teman-teman, pasti pernah bandel lah gitu. Meskipun kita di gereja ya tetap aktif gitu. Dulu pada saat itu lagi ngetren zaman-zaman namanya judi kok. Judi namanya judi samgong. Gua nggak tahu, lu tahu nggak tuh kok? Oh gitu. Judi samgong, Jadi ya tahu lah. Pakai duit kan? Pakai duit. Kalau judi nggak pakai duit. Iya. Kok. Nah jadi awalnya gue nggak mau ikut kok, karena gue tahu kan namanya judi nggak baik ya. Jadi awalnya teman-teman gue main lagi jam istirahat main, gue cuma ngeliatin doang, sekali dua kali, lama-lama gue liatin, kok kayak gampang gitu. Lama-lama gue mulai cari tahu cara mainnya gimana sih gitu. Terus lama-lama gue liatin, kayaknya gue bisa main, gue bisa menang. Iya. Nah
akhirnya suatu ketika nih ya, siang-siang gue masih inget banget. Jadi pada saat jam istirahat gue lagi ada kelas itu kok, ada olahraga. Jadi kepotong sama jam istirahat kan, kepotong. Jadi gue olahraga setengah jam. Ya kan, ada gitu kan, istirahat terus olahraga lagi. Ada selanya tuh. Nah, kita orang ada selanya kan. Nah, pada saat itu istirahat setengah jam, kita main deh tuh. Main di atas, temen-temen gue pada bikin lapak lah ibaratnya. Main di lantai 2, gue masih inget. Lantai 2 kan. Gitu main, dalam hati, aduh, coba nggak ya? Akhirnya gue putusin, oke, gue coba deh kok, gue main deh. Gue main sekali, 2 kali, jebret, menang. Oke bos, karena pelayanan tuh ya, jadi menang ya. Enggak ya, bukan. Sekali menang kan, main lagi 2, pasang kedua, jebret, menang lagi. Waduh, dalam hati gue sekali masih menang sini. Nah, ketiga nih, jebret, kalah kok. Waduh, dalam hati, aduh gimana nih kalian? Oke, keempat nih, main keempat nih penghabisan. Gue pasang lagi nih keempat, gue pasang. Gue menang kok, keempat kok, gede menangnya. Pas lagi gue menang, tiba-tiba itu guru olahraga yang paling rese, dia naik kok ke kelas. Dia langsung banting buat meja. Pas banget tuh. Itu padahal pas banget, gue lagi menang kok. Pas banget gue lagi mau ngambil duitnya gitu. Pas lagi ngambil duit hasil kemenangan itu, tiba-tiba tuh guru datang. Langsung lah. Ibaratnya kayak penjahat, gue udah tertangkap tangan gitu, jadi ketahuan langsung tertangkap tangan. Jadi gue udah gak bisa ngelak, gue gak bisa main tuduhan, gak bisa apa. Jadi ya pak, saya jadi akhirnya gue dibawa ke ruang BP kok. BP gue, kenapa main gini? Iya, ruang BP. Ruang BP, jadi gue bilang ya karena saya main pak gini-gini. Udah mau gak mau, akhirnya gue kena hukuman kok gitu. Sempet ditakut-takutin gue nggak boleh ikut ujian gitu loh. Mana kelas tuh. Akhirnya gue disuruh bikin dihukum gitu ya. Disuruh bikin tulisan 1 halaman. Apa sih dulu kata Safes ya, yang 1 lembar 4 halaman gitu tuh. Apa folio ya? 4 gitu. Jadi 4 halaman gitu. Saya berjanji tidak akan berjudi lagi. Saya berjanji tidak akan main judi lagi. Jadi hukumannya gitu, bikin 4 halaman tanda tangan orang tua kok. Gitu. Wah, tangan orang tua. Wah. Iya, tangan orang tua. Iya, itu kapok memang itu ya. Nah, itu nggak pakai tanda tangan gembala ya. Itu dia. Itu posisinya. Rajin, pelayanan rajin. Cuman mungkin pesan juga nih buat teman-teman ya. Bukan cuma ini doang sih. Jadi ibaratnya kalau kita tahu itu ada dosa, ada apa kesalahan, jangan sekali-sekali coba deh, jangan sekali-sekali lihat-lihat gitu deh, kayak yang gue alamin dalam hati gue kan dulu kemarin. Kayaknya enak nih, kayaknya gampang nih, gue coba sekali 2 kali, akhirnya jatuh langsung. Iya itu sih kok. Iya, mungkin kayak Yusuf kali ya, Be, saat Yusuf lagi di rumah Potifar kan, ngintip ya, ya kan, dia digoda sama tante Potifar tuh, ya kan, digoda si Yusuf. Ya kan, kalau dia tidak lari, ya mungkin dia bisa jatuh, ya kan. Dia ngambil keputusan bener banget itu. Dia karena mungkin dia takut jatuh, jadi dia lari dah, dia kabur dah, meninggalkan hal itu ya. Mungkin kurang lebih kayak gitu ya, Be. Oke. Nah, kalau dari Kak Yuda gimana nih, Kak Yuda, pengalamannya nih? Kalau gue sih, untungnya gue nggak pernah sampai judi gitu ya. Baru hampir mau judi, cuman gue nggak sampai judi. Cuman judinya dulu gue nggak pakai kartu. Dulu tuh yang gue masih hampir ya, almost. Hampir. Cuman dulu gue tuh ediknya itu main CS, lu tau gak sih dulu? Tahu. Counter Strike. Tahu dong. Cuman kan dulu tuh masih zamannya ini ya, kayak kita mainnya di warnet. Ya kan, atau main PlayStation-nya juga nyewa gitu kan. Dulu nggak ada smartphone kayak sekarang gitu kan. Dia mainnya CS. Iya. Nah, itu sih kayak gitu. Apalagi gue sih dulu yang paling itunya di situ ya. Jadi sampai kecanduannya tuh kecanduan banget. Jadi kayak apalagi dulu gue sekolahnya kan di Bogor ya. Jadi tuh dulu gue kalau gue pulangnya malam banget tuh ya, gue bisa alasan sama orang tua gue gitu. Gue bilang macet di Cibinong gitu. Padahal gue main di warnet.
Padahal gue main di warnet gitu. Warnetnya masih ada nggak warnetnya? Gue nggak tahu. Pokoknya gue masih ingat tuh warnetnya di rel kereta aja. Gue masih ingat. Iya. Jadi gue ingat angkotnya naik 08, warnanya hijau. Pokoknya itu zaman gue SMP gitu ya. Karena sebenarnya itu kalau gue cerita itu kan dulu kecelakaan ya. Nah intinya setelah habis kecelakaan tuh gue disuruh untuk bukan disuruh ya, jadi gue harus ngejar pelajaran yang gue ketinggalan waktu gue di rumah sakit kan. Jadi kan gue waktu itu sebulan di rumah sakit ngejar pelajaran gitu. Akhirnya gue jadi malas men gitu kan. Akhirnya gue jadi malas. Terus ada satu temen gue yang ngajak, ikutan main CS gitu. Pertama kan gue kayak apaan di CS gitu, begitu sekali main udah deh, itu bisa dari tagihan ya, dari siang sampai malam ketagihan gitu, sampai kadang-kadang sampai bolos pelajaran gitu. Orang tua gue kan nggak tahu gitu kan, dia di Depok, gue di Bogor gitu kan. Terus misalnya dia bilang gimana yuk, ini lagi kerja kelompok. Ya betul sih, memang kerja kelompok ya, kerja kelompok, benar, kerja tim kan ya, sama satu tim. Terus bukan ngelawan main anak kelompok, SMP. main kelompok. Iya, main kelompok. Terus ngelawan anak SMP dari SMP negeri kan biasanya gitu kan. Kayak gitu sih. Cuman dulu hampir mau judi, cuman ya karena nggak ada duit gitu ya. Karena duitnya kan gue habis buat bayar ongkos sama buat bayar sewa komputer ya gitu kan. Cuman ya sebenarnya gitu aja sih. Bandel-bandelnya. Kadang-kadang sampai misalnya kalau disambungin ke pelayanan gitu ya, kadang-kadang gue sampai misalnya gue masih pengen main tapi gue tahu nih hari Kamis mesti pelayanan, ya gue bilang aja ini ada tugas kelompok nih harus dikumpulin besok, padahal gue main gitu. Oh jadi gitu waktu itu lo izin ya? Aduh, kawan. Cuman ya itulah, itu bandel-bandel. Iya. Gitu. Iya. Memang ya kalau gue pikir-pikir ya, zaman sekolah itu sih labil mungkin ya. Gue sendiri pun gue nggak bisa menganggap gue baik-baik juga. Gue juga pernah bandel loh. Nah lo coba deh. Gue jujur aja ya. Pas gue kelas 2 SMA ya, gue SMA di Bogor juga ya. Itu gue keranjingan banget main biliar. Ya, gue keranjingan banget main biliar. Gue terikat banget sama biliar. Oh iya, jadi dulu gua kan sekolah STM. Gue itu sebenarnya tuh sekolahnya asik banget dah. Masuk jam 7, jam 11 sudah pulang. Tahu nggak? Dan gue bilang ke mak gua, ke bapak gua, kalau gua pulang dari sana tuh 1:30. Jadi dari jam 11, 1:30, gue tuh nongkrong di tempat biliar. Bayangin aja. Tahu nggak? Sampai itu biliar kan bukanya kadang-kadang kalau Jumat itu kan jam 1 baru buka. Karena kan ada kan mereka sembahyang dulu kan. Sebelum dia buka gue udah nongkrong di situ. Bayangin coba. Setiap hari itu main biliar. Kalaupun nggak punya duit, yang penting bisa datang ke tempat biliar dan lihat itu meja hijau, itu udah tenang dah hati. Bahkan yang paling parah, bahkan uang SPP juga pernah gue pakai buat main biliar coba. Wah, itu parah. Sampai ada kali itu, sampai kelas 3 itu. Bandel gue. Bener dah. Jadi gue kadang-kadang, jadi antara biliar sama basket tuh gue kalahin basket dah. Yang penting main biliar dah. Main biliar sampai ke apa ya, kecanduan. Dan itu lanjut ke kuliah kan. Karena kan dari luluhnya itu kan agak lama kan jedanya kan. Dan itu gue pakai buat nongkrong di tempat biliar, mulu nongkrong. Aduh, bener-bener dah. Dan itu gue ngerasa sia banget gitu loh. Sampai sekarang nggak ada yang gue dapetin dari hal itu, gitu loh. Nah, menurut temen-temen, buat lu berdua gimana nih? Maksudnya, ya memang sih kita belajar lah. Tapi pastilah kalian nyesel lah ya melakukan hal itu kan. Kalau kita ingat-ingat lagi masa lalu, gue bego banget ya, ngapain ya gue begitu ya? Gitu nggak? Iya sih. Kalau gue sih lebih ngeliatnya gini ya, anak-anak milenial sekarang ya, kalau gue lihat di sosmed gitu ya, oke lah kita mungkin nggak ngomongin SMP lah ya, tapi anggaplah SMA gitu ya. Mereka tuh anak sekarang mereka udah mikir ke depan gitu, udah mikir soal investasi gitu-gitu kan. Sekarang gua nggak tahu, mungkin di Indo juga lagi naik-naiknya nih, udah canggih banget gitu ya. Jadi mereka udah mikir dari umur sekian, gue udah mau punya rumah umur 20 sekian gitu kan. Umur sekian, dan mereka bener-bener bisa fokus untuk
manage uangnya mereka bukan buat yang kayak gitu-gitu, ngerti nggak? Atau mereka investasi untuk apa sih sekarang saham. tuh apa? Saham gitu ya? Iya, atau gitu saham ya. atau nggak yang buat Trading bisnis online kayak gitu-gitu. Nah, jadi gue mikir kayak iya dulu duit gue habis. Saya itu duit jajan gue ya, gue nggak juga dulu belum berpenghasilan kan. Soalnya duit jajan gue korbanin untuk main CS kayak gitu-gitu kan. Jadi ya sebenarnya buat gue nyesel juga sih. Kalau misalnya gue nabung terus tuh, mungkin gue sekarang bisa beli rumah kali gitu. Kayak gitu. Gitu. Nah, kesimpulannya nih teman-teman, gue mau nanya atu-atu nih. Buat teman-teman di luar sono, kira-kira lu berdua ada pesan apa sih buat mereka? Yang kira-kira lu bisa kasih kata-kata motivasi lah buat mereka. Boleh dong, Be? Motivasi ya? Ya, jadi memang kita nggak bisa bohongin kok kalau kita anak-anak muda juga kita perlulah namanya pergaulan gitu ya. Balik lagi pas zaman SMA itu gue bisa dibilang bisa banyak gabung lah ke berbagai geng, ibaratnya gitu kok ya, geng. Jadi gue waktu SMA gue gabung ke ibaratnya kayak geng motor lah, yang kita suka main-main motor keliling-keliling gitu, tapi cuma jalan-jalan doang. Itu gue bisa gabung. Kemudian untuk ke geng yang gamer kan pasti bukan ada anak jalanan gamer. Kan Gamer gue bisa gabung juga karena anak yang olahraga juga ada ya, Be ya. Ya, anak futsal, anak sepak bola, gue juga bisa gabung. Terus juga di SMA, anak yang ngeband, gue juga bisa gabung kok, gitu. Cuman mungkin yang saran buat teman-teman yang lain, kita harus bisa narik diri kok, gitu. Begitu pergaulannya udah mulai yang melenceng, kita harus bisa mulai tarik diri kita balik lagi dekat sama Tuhan. Caranya gimana? Ya tentunya harus dengan tetap setia beribadah, tetap setia di ibadah pemuda, tetap setia di ibadah komisi. Kemudian juga kita jangan jangan sampai kita skip ibadah-ibadah yang ada, karena di situ yang bisa menjadi pengingat buat kita, yang bisa jadi pengingat, bisa menjadi tanda kalau kita tuh udah lewat batas berarti gitu kok. Mungkin gitu ya. Iya, benar, setuju. Oke. Kalau gue tambahin dikit, ya kalau gue mungkin gue lebih maksudnya kalau gue tarik ke situasi gue sekarang gitu ya, yang gue belajar dari dulu adalah gue tuh kadang ikut teman, ikut main ini main itu gitu kan. Itu tuh karena gue butuh seolah-olah seperti butuh apa ya, kita bilangnya butuh pengakuan gitu dari teman-teman gitu kan. Kita butuh diakui, butuh diterima gitu kan. Sedangkan di sini sekarang gue baru sadar ya sebenarnya diterima, kita tuh udah diterima gitu. Kita tuh sudah, Tuhan tuh udah menerima kita apa adanya gitu. Kita nggak perlu butuh penegasan dari teman-teman lagi gitu. Dan gue setiap kali gue ngomong sama orang yang lebih muda dari gue gitu ya, gue selalu akan bilang pokoknya apa yang firman Tuhan bilang begini, lo kerjain aja. Lo jangan takut bahwa lo berbeda dengan teman-teman lo gitu. Karena kalau kita lihat bisnismen berhasil, itu pun mereka berhasil karena mereka berani melawan arus dari teman-temannya gitu. Dan menurut gua, apalagi kita sebagai orang Kristen gitu ya, kita mesti berani juga ngelawan arus yang ada di sekitar kita, karena disitulah nanti ya pasti Tuhan juga akan ngebantu kita gitu, kalau kita mau hidup bener lah gitu. Gitu aja dari gue. Jadi harus berani ngelawan arus, jangan takut tampil beda dari teman-teman lo yang lain. Karena berbeda itu bukan berarti lo jelek gitu. Iya. Betul ya. Berarti pergaulan itu penting banget ya. Mungkin ada satu ceritanya nih, ada Raja Wali, telurnya jatuh di antara telur ayam, terus lahirlah bareng-bareng semuanya, ini cerita ya. Nah, si Raja Wali ini karena diasuh sama induk ayam, dia seumur hidupnya dia kira dia ayam gitu loh. Padahal makin lama makin gede badannya, yang teman-temannya yang lainnya, saudara-saudara yang lain tetap kecil, dia makin besar, sayapnya makin besar. Tetapi karena lingkungan dia ayam, ya dia jadi ayam seumur hidupnya. Makannya pur ya. Ya, sama nih. Makannya pur lagi. Orang mah makannya daging, burung, kelinci, dia mah makannya cacing tanah. Bayangin coba. Karena dia ngerasa dirinya ayam. Dia pernah denger ya perumpamaan ya. Iya. Nah, mungkin di 1 Korintus 15 ayat 33 ini juga sangat
penting banget buat kita mengerti yang mengatakan bahwa janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, teman-teman, saya juga mau saranin ke teman-teman, berteman tuh sama siapa aja, ya. Kita nggak boleh milih-milih teman, tetapi bergaul, teman-teman harus bisa memilih pergaulan yang baik. Ya, berteman mah boleh sama siapa aja, tapi pergaulan teman-teman akan menentukan jadi apa teman-teman atau siapa teman-teman. Ya. Walaupun kita udah pelayan, tapi kalau kita tetap milih bergaul dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yang jauh dari Tuhan, cepat atau lambat pasti kita jatuh. Betul ya? Setuju ya guys ya? Betul, setuju. Iya. Oke deh. Kayaknya udah lumayan lama nih kita ngobrol-ngobrol. Nanti mungkin next seru time ya, kita bisa ngobrol ya. lagi dengan topik yang berbeda ya. Iya dong, seru dong ya. Iya. Oke teman-teman. Buat yang dengerin, kalau yang ingin kita bicarakan, teman-teman boleh nanti menghubungi pemuda atau WhatsApp. Jadi kita bisa bahas lagi ya Yud ya, Be. Yap. Tentunya dengan host yang berbeda dan narasumber yang berbeda. Ya. Akhir kata, terima kasih banyak ya, Be. Yud, terima kasih banyak. Ya, buat teman-teman semua yang dengerin juga terima kasih banyak. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ciao. Bye. Bye.